kita masih mempertanyakan kenapa saya apes, kenapa saya dicoba Tuhan seperti ini, harapan saya belum tercapai, saya belum dapat jodoh, cita-cita saya belum tercapai. Mungkin salah satu faktor yang harus kita evaluasi adalah tanduran non fisik kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, tidak lain adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa bersama dengan Warnoat. Kita akan ngopi bareng bersama rekan saya, saudara saya, dengan topik kita yaitu bahwa di sekitar kita atau masyarakat kita kebanyakan orang mengalami kebingungan pikir dengan apa yang ada tentang kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Gimana Mas untuk falsafah Jawa ini tentang istilah nandur ngunduh ini, hubungannya dengan pola pikir atau mindset dan manifestasinya. Dan sekarang juga sudah rame atau sudah banyak diperbincangkan tentang istilah law of attraction atau NLP. Bagaimana Mas menurut pendapat atau asumsi jenengan dengan membahas ini kita dapat memanifestasikannya? Lalu untuk teman-teman semua, jadi membahas masalah kebingungan kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan, itu seolah-olah hal yang sudah biasa kita hadapi sehari-hari, karena banyak orang yang mengalami hal itu. Apakah itu terus kita sebut takdir atau gimana sehingga kita tidak bisa move on, kita tidak bisa berubah dari fenomena yang sering kita hadapi dengan kebingungan-kebingungan itu? Tidak, itu bukanlah takdir. Jadi kenapa kita bingung, kenapa kehidupan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Kita semakin tua malah semakin banyak utang, kita semakin tua malah semakin sakit-sakitan, kita semakin tua kena fitnah, kena musibah dan lain sebagainya. Seolah-olah hidup kita ini sangat-sangat tidaklah enak dan banyak kekurangan. Seringkali kita lupa bahwasanya salah satu mekanisme kita hidup itu adalah take and give, nandur ngunduh, atau dunia ini adalah kaca. Sehingga ketika kita saat ini dibingungkan dengan harapan yang belum tercapai, kita mencari-cari ada masalah apa, kenapa, dan lain sebagainya. Kita dibingungkan itu. Mungkin salah satu yang bisa menjawab itu adalah evaluasi diri tentang apa yang sudah kita tandur. Kita sudah pernah melakukan tindakan apa sehingga bermanifestasi pada kebingungan kita dalam fase kehidupan ini. Di sini saya akan mencoba dengan budaya Jawa, salah satunya itu pembahasan tentang nandur ngunduh. Nandur ngunduh itu dibagi dua, tanduran yang berbentuk fisik maupun tanduran yang non fisik. Kalau mungkin yang tanduran fisik mungkin mudah kita ingat, mudah kita deteksi. Kita berbuat baik pada orang, kita berbuat jahat pada orang, kita bersedekah pada orang, kita mencuri milik orang, kita membantu orang, kita merugikan orang. Itu ranah-ranah tanduran fisik, non fisik. Lah, bagaimana dengan tanduran-tanduran yang non fisik? Nah, itu sering kita kelenderan. Salah satu bentuk-bentuknya adalah
kita jengkel sama orang, kita sakit hati sama orang, kita benci sama orang, itu termasuk tanduran yang negatif. Tanduran positifnya, kita berbaik sangka pada orang, kita berpositif thinking sama orang, kita mendoakan orang, kita memporsikan dalam batin kita orang itu baik, itu adalah tanduran yang positif. Nah, hal-hal yang sifatnya imaterial tadi, yang non material tadi, tanduran-tanduran yang tidak teraplikasi fisiknya, itu pun termasuk tanduran kita. Kalau kita nggak mengevaluasi itu, ya kita masih mempertanyakan, kenapa saya apes, kenapa saya dicoba Tuhan seperti ini, harapan saya belum tercapai, saya belum dapat jodoh, cita-cita saya belum tercapai. Mungkin salah satu faktor yang harus kita evaluasi adalah tanduran non fisik kita. Dengan kita berperasaan yang baik, diharapkan akan menghasilkan pikiran yang baik. Dari pikiran yang baik akan berimplikasi pada tindakan yang baik. Nah, itu bagi orang Jawa disebut nandur munduh. Kalau kita sudah bertindakan baik, tetapi kenapa saya masih dapat musibah terus? Jangan-jangan hati kita, perasaan kita, mindset kita belum tertata untuk berpositif, masih dilingkupi oleh hal-hal yang bersifat negatif, prasangka yang tidak baik, doa yang tidak baik, amarah yang tidak terkontrol. Harapan kita dengan evaluasi itu ada perbaikan-perbaikan, sehingga perbaikan-perbaikan itu mampu mendekatkan daripada harapan-harapan kita tentang kehidupan di dunia ini. Lah, bagaimana kok bisa cuman sekedar berpositif thinking, cuman berperasaan yang baik, sehingga kita berhati-hati dalam berakhlak atau beradab? Apa mungkin itu berpengaruh kepada apa yang kita terima dari Tuhan lewat alam? Di keilmuan barat ada namanya law of attraction, energi ketertarikan. Jadi kalau kita marah, maka kita akan sering bertemu dengan orang yang pemarah. Kalau kita jahat, kita akan sering bertemu dengan orang jahat. Begitu sebaliknya, kalau kita baik, maka kita akan sering-sering bertemu dengan orang yang baik. Kalau kita berpositif thinking, kita akan sering bertemu dengan orang yang berpositif thinking. Kalau kita ragu, kita akan sering ketemu dengan keraguan-keraguan. Hukum alam itu kayak magnet. Tidak mungkin kita akan bertemu frekuensi yang berbeda jikalau hal-hal yang baik kita jalankan secara perasaan, secara mindset, secara olah pikir, diaplikasikan dalam aktivitas. Jadi kalau saat ini kita sudah sering banyak beraktivitas yang baik, contoh membantu orang, apakah mindset kita sudah benar dalam membantu orang itu? Apakah rasa kita sudah benar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati, entah itu di ranah agama maupun ranah negara? Karena seringkali kita itu nyumbang orang karena terpaksa, karena malu, bukan karena ketulusan kita. Seringkali kita berbuat baik karena gengsi. Nah, apalagi kalau ketemu orang yang diberi itu orangnya nggak sesuai dengan harapan kita, maka hati kita akan gerundel dan lain sebagainya. Nah, hal-hal non fisik, tanduran-tanduran non fisik itu barangkali perlu kita perhatikan lebih dalam. Itu hal yang tidak terlalu mudah untuk dijalankan karena butuh kebiasaan, butuh dikulinakno, butuh diistiqomai, butuh dilatih. Kalau kita berharap langsung jadi perasaan yang baik, jadi mindset yang baik, wah, itu pekerjaan yang amat berat. Dan latihannya sampai kapan? Ya selama kita hidup, selama kita melek, ya latihan terus itu. Karena tiap hari kita dapat godaan, kita tiap hari dapat kendala, tiap hari kita dapat gampang-gampang susah itu ya. Ya dibilang gampang-gampang, dibilang susah ya susah, tergantung personality daripada masing-masing. Untuk memulai dari yang terdalam dalam bentuk rasa, dinaikkan dalam bentuk pikiran, otak, untuk lebih berhati-hati dalam melangkah,
terus diaplikasikan dalam tindakan yang baik. Mungkin ranah itu yang perlu kita perhatikan lebih dalam, Bapak, sehingga hidup kita itu menjadi lebih tentram, cita-cita lebih mudah tercapai, harapan-harapan pun lebih mudah tercapai. Jadi mulai dari pikiran kita, otak kita itu akan sesuai dengan hati kita, sehingga nanti akan termanifestasi. Sampai sini dulu kita akhiri. Semoga dari uraian yang singkat ini dapat menjadikan motivasi, menjadikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, bagi yang mau menerima dan menyimak ini, menjadikan pembelajaran dan tindakan sehari-hari, sehingga termanifestasi apa yang menjadi harapan. Dan dari harapan ini dapat menjadikan cita-cita atau pikiran yang ada di gelombang frekuensi kita dengan keseharian kita menjadi kenyataan, karena tidak istilahnya tidak, dari diri kita tidak dapat menolak bahwa kita selalu mendapat gangguan. Dan dari pikiran kita sudah berusaha berpikir positif, nyatanya kita hidup dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, ya, bertemu dengan makhluk lain, misalnya hewan, ya, tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, makhluk-makhluk ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap diri kita, karena indera itu kan menangkap, indera kita dari pendengaran, penglihatan itu menangkap dan merespon ke otak. Nah, dari respon otak ini itu akan terekam dan akan berpengaruh terhadap pola pikir. Mudah-mudahan dari uraian ini akan menjadikan kita bertindak lebih baik esok hari daripada hari ini. Kita tutup sampai di sini dulu, kita sambung lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.